Bab 6067. Dengan TV menyala, mereka berdua setengah berbaring di sofa, masing-masing menelusuri ponsel mereka. Claire belum kembali dari Amerika Serikat, dan Charlie telah keluar selama beberapa hari. Sejak awal, musuh bertempur setiap hari, dan lambat laun menjadi lelah dan lelah. Dan berevolusi menjadi orang asing yang paling familiar. Meski keduanya berada di bawah satu atap, hampir tidak ada komunikasi di antara mereka. Charlie mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Keduanya tanpa sadar berdiri dari sofa, memandang Charlie dengan heran, dan berkata serempak. "Menantu yang baik telah kembali." Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dengan jijik, seolah-olah mereka berdua kecewa dengan pemahaman diam-diam tadi. Jacob hendak mengambil langkah maju untuk berbicara dengan Charlie. Elaine sudah tertatih-tatih ke sisinya. Dia memutar pantatnya ke samping dengan keras, membuat Jacob lengah. Dia segera kehilangan pusat gravitasinya dan melambai. Setelah sekian lama, lengannya tidak bisa mendapatkan kembali pusat gravitasinya. Jadi dia hanya bisa tersandung kembali dan duduk di sofa. Yakub mendongak dengan marah. Elaine telah menghubungi Charlie dan berkata dengan wajah tersanjung. "Oh, menantuku sayang, kenapa kamu kembali jam segini dan tidak menyapa ibu sebelumnya? Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu ingin ibu membelikanmu sesuatu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan ganggu Bu, aku sudah makan." Yakub segera berdiri, menghampirinya, dan berkata, "Menantu yang baik, apa kabar? Kamu pergi untuk waktu yang lama." Charlie tersenyum dan berkata, "Volume bisnis kali ini relatif besar. Saya mengunjungi beberapa rumah dan pabrik secara berturut-turut. Alasan utamanya adalah pelanggan ini kuat." "Oh." Elaine berkata dengan gembira, "Jadi dia harus membayar banyak uang, bukan?" "Itu benar." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai. "Pelanggan ini sangat bersedia memberikan uang. Sebelum saya kembali, dia bahkan membayar 1 juta ekstra untuk biaya pengangkutan." Elaine berseru, "Sayangku, memberimu 1 juta untuk biaya pengangkutan. Pelanggan ajaib macam apa ini?" Dia memikirkan sesuatu saat ini dan berkata kepada Charlie dengan cepat. "Menantu yang baik, saya membaca di berita bahwa putra bungsu dari orang terkaya di India menikah, dan pesta pranikahnya saja menghabiskan biaya lebih dari 100 juta dolar AS. Setara dengan RMB sudah lebih dari 1 miliar. Kamu bilang kalau kamu bisa menemukan pelanggan seperti ini dan memberinya feng shui untuk lokasi pernikahannya. Kalau begitu, itu akan bernilai puluhan juta dolar bagimu." Charlie tertawa bodoh dan berkata, "Hampir sama, tapi saya tidak tahu pelanggannya di India. Saya kira saya tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini." Jacob menarik Charlie untuk duduk di sofa dan berkata, "Menantu yang baik, kamu harus melihat lebih jauh. Selalu menunjukkan feng shui kepada orang Tiongkok adalah semacam penghalang budaya. Peradaban Tiongkok kita memiliki sejarah yang panjang, namun kebanyakan orang asing tidak mempercayainya. Mari kita lupakan saja. Banyak anak muda di negara kita yang tidak percaya pada kearifan yang ditinggalkan nenek moyang kita. Mereka lebih suka mempelajari tanda-tanda zodiak dan kartu tarot sepanjang hari daripada mempelajari hal-hal yang nenek moyang kita. Jadi beritahu saya, mengapa kita harus mengizinkan orang asing mempelajari rahasia feng shui dan I Ching Bagua?" Charlie merasa perkataan Jacob masuk akal, tapi pikirannya agak sedih. Jika kita melihat sejarah, baik budaya Timur maupun Barat bisa dikatakan mempunyai sejarah yang panjang. Dan bahkan Timur pun mengalami hal yang lebih buruk, namun Barat telah memanfaatkan 40 tahun emas di akhir Perang Dunia Kedua. Dalam 40 tahun ini, pertukaran budaya, komoditas, dan keuangan dunia menjadi semakin erat. Dan kecepatan penyebaran budaya secara alami sangatlah cepat. Jadi budaya modern mereka saat ini adalah yang paling banyak tersebar. Hal-hal seperti horoskop, seperti halnya film-film Hollywood, telah melanda dunia. Namun, jika teknik rahasia Feng Shui dan I Ching Bagua ingin melanda Barat, jalannya masih panjang. Namun, Charlie tidak berdebat dengan Jacob, melainkan hanya tersenyum dan berkata, ayah benar, kepercayaan budaya dan hasil budaya sama-sama penting. Jika ada peluang di masa depan, saya pasti akan pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Feng Shui." Jacob hanya bisa menghela nafas. "Terkadang saya memiliki keinginan untuk mengorbankan tulang lama saya dan mempromosikan sejarah panjang dan budaya Tiongkok kepada dunia." Saat dia berkata, dia hanya bisa menghela nafas,
saya tidak mengerti Feng Shui. Seperti Anda, jika saya juga seorang ahli Feng Shui. Saya harus pergi ke Gedung Putih di Amerika untuk melihat mereka dengan baik. Beritahu mereka cara mengubah Gedung Putih agar Feng Shui mereka lebih baik. Jika saatnya tiba, stasiun TV Amerika akan melaporkannya. Hei, Jacob, seorang ahli Feng Shui dari Tiongkok, diundang oleh Yang Mulia Presiden untuk mengunjungi Amerika Serikat guna memecahkan dilema Feng Shui di Gedung Putih. Pencapaian Feng Shui-nya yang luar biasa dipuji oleh Presiden. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Elaine berseru, Jacob, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda lakukan, dan Anda bahkan ingin menunjukkan Feng Shui ke Gedung Putih Amerika Serikat. Mengapa Anda tidak pergi ke rumah sebelah untuk menunjukkan Feng Shui kepada Horiah dan membantunya menjadi terkenal secepat mungkin? Jacob merasa malu dan berkata, bukankah ini hanya mengobrol? Jika saya benar-benar seorang ahli Feng Shui, bolehkah saya menunjukkan Feng Shui kepada Horiah? Itu akan menjadi ide buruk baginya. Melihat mereka berdua bertengkar lagi, Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat ini, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan video dari Claire. Jacob dan Elaine kebetulan berada di ruang tamu, jadi Charlie berkata kepada mereka. Ibu ayah, Claire sedang melakukan panggilan video, aku akan mengangkatnya. Keduanya segera setuju, dan kemudian mereka tidak lagi bermusuhan satu sama lain. Jadi Charlie menekan jawaban tanpa ragu-ragu. Setelah sambungan video berhasil, wajah halus dan lembut Claire muncul di layar ponsel. Melihat Charlie, dia berkata dengan terkejut, suamiku, kamu sudah pulang. Charlie mengangguk, saya baru saja kembali. Saat dia mengatakan itu, dia memindahkan ponselnya dan menghubungkan Jacob dan Elaine. Jacob bertanya dengan prihatin, kapan putriku akan kembali? Ayah merindukanmu. Elaine berkata dengan cepat, gadis baik, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Meskipun ibu juga merindukanmu, sulit bagimu untuk bersama keluarga American Face sekarang. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, Anda harus mengutamakan karir Anda. Jika tidak berhasil, ibu akan pergi ke Amerika untuk menjagamu. Claire berkata sambil tersenyum, Bu, saya menelepon Charlie hanya untuk mengatakan ini. Saya baru saja menyelesaikan pertemuan pagi dengan Miss Fay dan yang lainnya. Ada beberapa masalah hukum dengan proyek ini di Amerika Serikat. Perlu ditunda untuk sementara waktu. Waktu spesifiknya belum ditentukan, jadi saya berencana untuk kembali. Elaine mendengar ini setelah mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa dan berkata, kalau begitu, keluarga tertua Fay masih belum bisa menyelesaikan beberapa masalah hukum? Claire berkata sambil tersenyum, apakah kami bisa menyelesaikannya atau tidak? Kami harus melalui jalur peradilan setelah pengacara turun tangan. Elaine berkata, maksud saya, bukankah mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dalam satu langkah? Claire hanya bisa menjelaskan, tidak peduli seberapa kaya Anda harus mematuhi hukum. Karena ini masalah hukum, maka permasalahannya harus diselesaikan di bidang hukum. Lupakan, kata Elaine sedikit kecewa. Saya awalnya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Amerika Serikat untuk menemani Anda selama beberapa hari. Sekarang kamu kembali. Dengan itu, Elaine berkata, ngomong-ngomong, nak, mereka tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menunda gajimu, kan? Sudah kubilang, jangan biarkan mereka melakukan hal seperti ini. Masalah merekalah yang menyebabkan proyek dihentikan. Dan dalam hal ini, Anda tidak akan kehilangan uang sepeser pun. Claire berkata tanpa daya, Bu, kenapa ibu selalu membicarakan uang? Elaine berkata dengan wajah serius, di dunia nyata. Apa gunanya bicara kalau tidak bicara soal uang? Apakah kamu berbicara tentang suatu hubungan? Melihat Elaine sangat kecewa, Charlie segera berkata, Claire, kapan kamu akan kembali? Apakah kamu sudah menentukan waktunya? Claire berkata, saya ingin berbagi informasi tentang proyek ini terlebih dahulu di sini. Saya akan menutup kemajuan dan menyelesaikan masalah yang tersisa. Jika tidak ada masalah lain, saya akan segera kembali. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya besok, paling lambat lusa. Bab 6068. Charlie bertanya padanya, apakah kamu sudah melihat tiketnya? Apakah ada penerbangan yang cocok lusa? Claire berkata, Nyonya Fay berkata bahwa dia akan langsung mengatur pesawat khusus keluarga Fay untuk membawaku kembali. Tapi aku malu.
Biaya penerbangan pesawat khusus mencapai jutaan. Bagaimana saya bisa membiarkan orang membelanjakan uangnya? Elaine dengan cepat berkata, "Nak, kalau begitu kamu bisa naik penerbangan reguler kembali. Dan biarkan dia langsung mendiskon uang untuk pesawat pribadi itu padamu. Diskon 1 juta untukmu." Charlie berkata cepat, keluarga Fei punya banyak pesawat. Kalau biasanya tidak bisa terbang, buang saja. Itu perlu dipertahankan. Sebenarnya biaya satu penerbangan tambahan sebenarnya tidak terlalu mahal. Selain itu, tidak ada penerbangan langsung dari New York kembali ke Rose Hill. Anda harus melakukan transfer di tengah. Itu terlalu merepotkan. Sebaiknya saya meminta Nona Fei mengatur penerbangan khusus untuk membawa Anda ke sini. Claire berkata dengan sedikit malu, tapi itu sangat memalukan. Charlie berkata, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, ini saran Nona Fei. Saya akan meneleponnya nanti untuk berterima kasih padanya. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, kamu sudah lama berada di Amerika. Maud, ayah, dan aku sangat merindukanmu. Kembalilah segera setelah Anda menyelesaikan semuanya. Nona Fei akan mengatur penerbangan untuk mengantarmu. Anda bisa langsung menuju bandara setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Kamu bisa pulang setelah hanya tidur di pesawat. Kalau tidak, Anda harus menunggu penerbangan lepas landas, dan Anda harus pindah di tengah-tengah dan Anda tidak tahu berapa lama akan tertunda. Claire melihat Charlie mengatakan ini, jadi dia mengangguk sedikit, menjulurkan lidahnya, dan berbisik. Sebenarnya saya juga ingin pulang lebih awal, tapi saya hanya merasa malu membiarkan orang mengeluarkan uang. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu malu. Saat suamimu menghasilkan uang untuk membeli jet pribadi. Claire mengira itu hanya lelucon dan berkata dengan santai, oke, tapi aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Setelah itu, seorang wanita profesional datang ke kantor Claire, dia berkata dengan sopan. Ms. Wilson, pertemuan kita berikutnya akan segera dimulai. Apakah Anda ingin mendorongnya kembali? Claire berkata cepat, tidak, saya akan segera ke sana. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, suamiku, aku tidak akan bicara lagi. Saya akan mengadakan pertemuan segera untuk membahas masalah tindak lanjut dan penyelesaian. Aku akan bicara dengan kamu nanti. Oke. Charlie tersenyum dan berkata, kamu bekerja dulu, dan kita akan bicara setelah kamu selesai. Setelah menutup video, Elaine hanya bisa bergumam. Hei, beritahu aku, jika Claire bekerja untuk Nona Fei, berapa yang harus dibayar Nona Fei padanya? Biaya mereka keluarga tampaknya sangat kuat. 18 juta seharusnya tidak terlalu banyak, bukan? Jacob memutar matanya ke arahnya dan bertanya, apakah menurutmu uang orang kaya berasal dari angin kencang? Bekerja untuk orang kaya. Itu tidak lebih dari harga pasar. Dapatkah seorang pembersih yang menyapu lantai untuk Apple menghasilkan jutaan dolar setahun? Elaine memarahi dengan nada menghina, Jacob, kamu benar-benar layak untuk dirimu sendiri, dengan orang seperti kamu. Apakah Anda membandingkan putri Anda dengan staf kebersihan? Di mata Anda, kami berada di level yang sama dengan staf kebersihan di Apple. Jacob buru-buru berkata, aku tidak bermaksud begitu. Maksud saya, meskipun Anda memberi Apple bekerja di sebuah perusahaan tidak lebih dari mendapatkan bayaran sebanyak yang seharusnya. Meskipun Claire sukses di bidangnya, memiliki penghasilan beberapa juta dalam setahun sudah sangat bagus. Sudah berapa lama Anda berada di Amerika? Apa yang kamu inginkan? Bukankah tidak masuk akal jika seseorang memberi Claire 18 juta? Elaine berkata dengan nada menghina, sekilas Anda tidak memahami cara hidup dunia, jadi Nona Fei mencari menantu kami untuk membantunya dengan Feng Shui. Untuk memberikan wajah menantu laki-laki itu, dia tidak akan membayar lebih sedikit. Charlie mendengar mereka berdua bertengkar tentang sesuatu, dan dia juga pusing. Saat ini, WeChat miliknya menerima pesan dari Stella yang berbunyi. Wait, bisakah kamu menjawab teleponnya? Charlie lalu berkata kepada Elaine dan Jacob, Bu, ayah, aku akan kembali ke kamar dulu. Setelah itu, dia bangkit dan naik ke atas. Kembali ke kamar tidur, Charlie menelepon Stella. Setelah panggilan tersambung, Stella berkata dengan hormat, Tuan. Wait, aku mengganggumu sampai larut malam. Charlie berkata, Nona Fei, sama-sama. Baru saja Claire berbicara kepadaku. Kamu sudah mulai menyelesaikan pekerjaannya, kan? Ya.
Stella berkata, agar istri Anda tidak curiga, saya sudah mengatur semua prosedur normal dan akan menunggu sampai selesai. Setelah selesai, istrimu bisa kembali. Setelah itu, Stella menambahkan, situasi saat ini di lokasi konstruksi yang diumumkan kepada dunia luar adalah terdapat beberapa perselisihan hukum, namun saya juga telah memberitahu dunia luar, dan saya sedang mencari cara untuk mencari jalan keluar. Penyelesaian pengadilan. Usahakan sebisa mungkin tidak ke pengadilan, agar masalah ini bisa cepat selesai. Itu semua tergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda tidak lagi membutuhkan istri Anda untuk datang ke Amerika, proyek ini dapat ditunda. Jika Anda membutuhkannya lagi bulan depan untuk kembali, saya dapat langsung mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan pihak lain dan dapat melanjutkan pembangunan. Charlie mengagumi kecerdasan dan ketangkasan Stella di dalam hatinya, jadi dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Nona Faye, karena telah membuat pengaturan yang menyeluruh dan memiliki cukup ruang untuk maju dan mundur. Stella buru-buru berkata, sama-sama, Tuan Wade, inilah yang harus saya lakukan dan saya berhasil. Charlie teringat rencana Villa Shuyun, jadi dia bertanya padanya. Nona Faye, ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Anda. Stella berkata tanpa berpikir, Tuan. Menyeberang. Dalam lingkup kemampuan saya akan mencoba yang terbaik. Charlie tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar. Saya ingin membeli villa Anda di Shuyun. Lokasi sangat bagus dan sangat dekat dengan Champs-Élysées. Dalam waktu dekat, saya berencana untuk mengambil alih seluruh area villa dan membuat rencana lain. Stella tersenyum dan berkata, tidak masalah, Tuan Wade, sejujurnya, alasan mengapa saya membeli villa di Shuyun Villas adalah untuk mencari kesempatan untuk mendekati Anda. Ini telah memainkan perannya sepenuhnya. Anda dapat menggunakannya kapan saja Anda membutuhkannya. Saya akan meminta staf dari Tiongkok untuk mengalihkan hak properti kepada Anda. Charlie tidak sopan kepada Stella dan berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Faye. Stella berkata, Tuan. Wade sangat sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi Stella untuk melayani Anda. Setelah mencapai kesepakatan dengan Stella, Charlie menelepon Doris. Doris sudah lama tidak menjawab panggilan Charlie, jadi suaranya tidak bisa menahan kegembiraannya dan dia berkata, Ketua, apakah ada hubungannya dengan saya? Charlie berkata, Doris, kamu tahu situasi di Shuyun Villa. Saya ingin menerima semuanya, tapi saya tidak bisa menerimanya dengan meriah. Jadi harganya tidak boleh terlalu mahal agar tidak diperhatikan oleh peminat. Apakah menurutmu itu sulit? Villa Shuyun, Doris merenung sejenak dan berkata, Ketua, Shuyun Villa harusnya merupakan kawasan villa dengan umur tertentu. Setelah saya mengambil alih Emgrand Group, saya membaca informasi Emgrand Group sebelumnya. Pada awalnya, Emgrand Group juga bersiap untuk bersaing memperebutkan tanah tersebut. Nanti karena minimnya fasilitas penunjang di sekitar, ditinggalkan. Itu di pegunungan di pinggiran kota. Itu belum dikembangkan selama bertahun-tahun, dan harga rumah tidak naik. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Charlie merasa senang dan berkata, Doris, kalau begitu kamu bisa membantuku mengatur beberapa tenaga bisnis yang cakap. Pertama-tama cari tahu informasi pemilik Shuyun Villa, analisis tingkat hunian Shuyun Villa saat ini, lalu analisis tingkat usia dan status pekerjaan dari pemilik yang menginap. Setelah mendapatkan semua informasi, pergilah ke pemilik villa di Shuyun Villa yang memiliki kontak pribadi dan dapat menggunakan identitas grup dan orang yang berbeda untuk membeli semua villa di Shuyun Villa satu persatu. Ada ruang untuk kenaikan harga, tapi harus hati-hati. Harga real estate karyawan di industri ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jika mereka mengetahui seseorang membeli Shuyun Villa dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi saya harap Anda bisa melakukannya secepat mungkin tanpa diketahui. Dapatkan seluruh villa Shuyun sesegera mungkin. Doris langsung berkata, baiklah, Ketua, saya akan mengatur masalah ini. Saya akan melaporkan kepada Anda sesegera mungkin jika ada kemajuan. Membawa Shuyun Villa untuk membangun markas secara diam-diam adalah sesuatu yang Charlie tidak punya pilihan saat ini. Aurous Hill merupakan kota pedalaman dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
Hampir tidak mungkin menemukan tempat di mana Anda tidak akan diganggu sama sekali, jadi Anda hanya bisa menemukan cara untuk pindah ke pinggiran kota. Faktanya, Charlie juga sudah memikirkan apakah akan membeli pulau pribadi untuk renovasi menyeluruh. Namun di Tiongkok, tidak mungkin membeli sebuah pulau dan merenovasi sepenuhnya secara bebas. Jika Anda ingin membeli pulau dengan hak milik permanen, pada dasarnya Anda hanya bisa memilih benua Amerika, Eropa, dan Karibia melalui jalur formal. Tempat-tempat ini terlalu jauh dari Tiongkok, dan pulau-pulau kecil tidak dapat membangun bandara besar, sehingga sulit untuk lepas landas dan mendaratkan pesawat penumpang jarak menengah dan jauh. Untuk pergi ke tempat yang jauh harus pergi ke kota besar terdekat terlebih dahulu, yang kurang fleksibel, sehingga menurut Charlie belum memiliki arti praktis. Meskipun Maladewa dan banyak negara kepulauan kecil juga akan menjual pulau-pulaunya secara terselubung, penjualannya memiliki banyak prasyarat. Yang pertama adalah atribut bisnis. Pulau-pulau tersebut dapat dijual kepada Anda dengan harga puluhan ribu dolar, tetapi Anda harus memulai konstruksi dalam waktu yang ditentukan. Dan itu tidak bisa dibangun menjadi milik pribadi. Itu harus dibangun menjadi hotel komersial, dan juga harus lulus persetujuan pemerintah. Alhasil, jika mengambil sebuah pulau, Anda harus menginvestasikan setidaknya puluhan juta dolar untuk membangun hotel resor pulau. Tidak mungkin mengubahnya menjadi markas atau benteng rahasia secara pribadi. Namun, gagasan merenovasi Villa Shuyun memang mengingatkan Charlie. Dia merasa bisa memperhatikan pasar pulau saat ini terlebih dahulu, dan jika ada yang cocok, dia akan memulai proyeknya terlebih dahulu. Lagi pula, biaya waktu untuk mengubah sebuah pulau sangat lama. Berapapun dana yang tersedia, proyek infrastruktur harus dilaksanakan selangkah demi selangkah. Di sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat, pembangunan jalan mungkin memerlukan waktu 10 atau bahkan 20 tahun. Apalagi mengubah sebuah pulau. Apalagi karena renovasi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, paling tidak harus ada satu hal di luar dan satu lagi di dalam. Hal ini membutuhkan tim konstruksi yang benar-benar dapat dipercaya. Pilihan pertama yang terlintas di benak Charlie adalah front bencana dan para insinyur di bawah pimpinan Hamid. Jika pulau yang cocok benar-benar dipilih, pembangunannya harus diserahkan kepada mereka.